Nah, seperti biasa, sebelum kita membahas lebih lanjut pokok materi kita, maka kita harus tahu pengertiannya terlebih dahulu. Nah, di sini pengertian perusahaan dagang dapat didefinisikan yaitu suatu perusahaan yang memerlukan berbagai jenis produk yang dijual untuk keperluan konsumen tanpa merubah bentuk atau wujud barang tersebut. Nah, di sini sudah jelas bahwa perusahaan dagang adalah kegiatan usahanya yaitu menjual kembali produk yang sudah jadi tanpa mengubah bentuk. Sebagai contoh yaitu supermarket dan toko-toko kelontong yang kita temui sehari-hari. Nah, terkait posisi perusahaan dagang di dalam transaksi, di sini terdapat bagan yang mana perusahaan dagang itu sebagai perantara bagi pihak produsen dan konsumen. Di sini pihak produsen berkepentingan untuk dapat menyalurkan outputnya agar mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pokok pembahasan utama yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, ini terdapat bagan terkait siklus akuntansi perusahaan dagang. Kalau kita lihat di sini bagannya hampir sama dengan perusahaan jasa ya kan. Tapi nanti setelah dikerjakan ada beberapa perbedaan yang mana di sini sudah nampak dari bagan bahwa ada perbedaan di antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Untuk yang pertama pastinya kita ada transaksi. Ya, transaksi. Kemudian setelah ada transaksi itu dibuktikan dengan bukti transaksi. Bukti transaksi ini sebagai bukti bahwa terjadinya transaksi gitu. Kemudian bukti transaksi tersebut dikumpulkan. Lalu masuk ke tahapan yang ketiga yaitu pencatatan pada jurnal. Nah, jurnal di perusahaan dagang ini ada dua ya, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Kemudian jurnal khusus itu terbagi menjadi 4, yang mana ada jurnal pembelian untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit, dan jurnal pengeluaran kas untuk mencatat transaksi pengeluaran kas apa-apa saja kas yang dikeluarkan pada periode tertentu. Kemudian jurnal penjualan, fungsinya sebagai apa? Jurnal penjualan ini berfungsi sebagai untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Nah, yang terakhir ini ada jurnal penerimaan kas. Di sini jurnal penerimaan kas yaitu sebagai untuk mencatat transaksi penerimaan kas, misal transaksi kas masuk sebagai bukti kas masuk. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada jurnal umum. Jurnal umum ini sebagai apa? Ya, tentunya jurnal umum ini untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat pada jurnal khusus, misalnya retur. Kemudian setelah dicatat pada jurnal, maka transaksi-transaksi tersebut akan diposting pada buku besar, yang mana buku besar ini ada 3 jenis ya pada perusahaan dagang. Yang pertama buku besar utama, yang kedua buku besar pembantu yaitu pembantu utang, dan buku besar pembantu piutang. Untuk yang pertama di sini kami akan menjelaskan tentang buku besar utama. Apa sih buku besar utama itu? Yaitu buku besar utama itu adalah kumpulan beberapa akun yang sejenis yang telah dicatat pada jurnal umum maupun jurnal khusus. Buku besar utama ini bermanfaat untuk melihat kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Dengan buku besar kita dapat melihat informasi saldo dan kas usaha perusahaan secara mudah. Terus buku besar pembantu utang itu apa? Nah, buku besar pembantu utang ini berperan dalam
melakukan perincian terhadap pemasok yang memberikan pinjaman kredit berupa barang dagangan ataupun aktiva lainnya kepada perusahaan. Sedangkan buku besar pembantu piutang yaitu berfungsi sebagai melakukan perincian terhadap beberapa hal, misalnya langganan kredit perusahaan serta kepada siapa saja perusahaan melakukan transaksi penjualan. Terus penjualan seperti apa? Nah, namanya juga piutang ya, penjualan secara kredit lengkap dengan alamat dan jumlah transaksi tersebut. Seperti itu terkait buku besar pembantu piutang. Setelah diposting kepada dalam buku besar, kemudian saldo akhir akun tersebut maka akan dicatat dalam neraca saldo. Apa sih itu neraca saldo? Neraca saldo ini dikenal dengan nama trial balance, yaitu suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis. Sistematis dalam artian seperti ini, yaitu sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Nah, sekarang kita membahas tentang daftar saldo utang. Ini untuk memudahkan perusahaan melihat gambaran saldo setiap buku besar pembantu. Jumlah dasar saldo akan menunjukkan jumlah yang sama dengan buku besar utama. Begitu juga untuk daftar saldo piutang. Kemudian setelah di neraca saldo, daftar saldo utang, daftar saldo piutang, di sini ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini untuk apa? Nah, tentunya untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Selain itu, digunakan juga untuk mencatat transaksi yang telah dicatat tapi memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan. Jurnal penyesuaian ini tergantung dengan transaksinya ya, apakah perlu disesuaikan atau tidak. Jika tidak perlu disesuaikan, maka langsung lanjut menyusun laporan keuangan. Kemudian apabila ada transaksi yang perlu disesuaikan, maka jurnal penyesuaian ini perlu dibuat. Jadi tergantung pada transaksinya. Kemudian setelah jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang, kita ada namanya kertas kerja. Kertas kerja ini biasa disebut neraca lajur atau worksheet. Apa sih itu kertas kerja? Nah, kertas kerja ini merupakan kolom yang direncanakan secara spesifik untuk menghimpun seluruh data akuntansi pada saat perusahaan mau menyusun laporan keuangan di akhir periode. Neraca lajur ini merupakan bagian penting dari pencatatan transaksi perusahaan. Meskipun di sini neraca lajur bukan termasuk dalam laporan keuangan, tapi fungsi utamanya ini adalah pembuatan untuk memudahkan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, seperti itu terkait neraca lajur. Setelah neraca lajur itu dibuat, kita langsung masuk ke tahap laporan, yaitu laporan keuangan. Di dalam siklus akuntansi perusahaan dagang, nah inilah bagian terpenting yang mana di sini akan berisi informasi-informasi sehingga pada perusahaan dapat mengambil keputusan untuk bagaimana kondisi perusahaan saat ini dalam satu periode berjalan. Di perusahaan dagang, laporan keuangan ada beberapa ya, yaitu ada 5. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini berisi informasi operasional keuangan suatu perusahaan dagang dengan menghitung pendapatan dan beban. Nah, di sini kita akan tahu berapa pendapatan, berapa beban pada perusahaan kita. Nah, disinilah kita akan menentukan rugi labanya perusahaan kita, seperti itu. Kemudian setelah laporan laba rugi, di sini ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Laporan perubahan ekuitas ini berisi
informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dari transaksi keuangan pemilik modal. Untuk menghitung laporan perubahan modal, yaitu modal awal dikurangi dengan laba atau rugi sehingga nanti dapat modal akhir. Nah, modal akhir inilah yang akan kita gunakan saat menyusun laporan posisi keuangan kita atau biasa yang disebut dengan neraca. Nah, setelah laporan perubahan ekuitas dibuat, kemudian di sini laporan keuangan selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan atau biasa yang disebut dengan neraca. Merupakan ringkasan dari kondisi aset, liabilitas serta ekuitas sebuah bisnis atau perusahaan, yang mana ekuitas ini digunakan seperti yang saya bilang tadi pada pembahasan tentang laporan perubahan ekuitas. Ekuitas ini yang dipakai adalah modal akhir yang sudah dikurangi dengan rugi atau laba yang didapat dari laporan laba rugi tersebut. Nah, seperti itu. Jadi laporan keuangan ini memulai dari laporan laba rugi dan perubahan ekuitas sampai neraca ini saling berkaitan. Kemudian laporan keuangan selanjutnya yaitu laporan arus kas. Apa sih laporan arus kas itu? Laporan arus kas ini merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya uang perusahaan. Dalam arti sempit ini, laporan arus kas adalah sebuah laporan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Nah, di sini kita akan tahu dari mana saja arus kas itu berasal dan kemudian keluar dan digunakan untuk sebagai apa. Kemudian yaitu catatan atas laporan keuangan. Apa sih itu catatan atas laporan keuangan? Nah, di sini berupa catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Hal ini dengan tujuan agar tersedia tambahan informasi kepada pembaca laporan keuangan tersebut. Kemudian jurnal penutup. Nah, ini bagian juga dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Jurnal ini digunakan untuk menutup akun nominal dan menyiapkan neraca akhir. Jadi dalam pembuatannya melibatkan pemindahan data dari akun sementara dalam laporan laba rugi akun permanen di neraca. Nah, setelah dicatat dalam jurnal penutup, maka tentu saja kita tidak lupa akan posting ke buku besar. Nah, di dalam buku besar nanti kan akan berisi saldo. Nah, saldo inilah yang akan dicatat di dalam neraca saldo setelah penutupan. Apa sih atau biasa yang disebut dengan post closing trial balance adalah sebuah daftar saldo yang berisi seluruh saldo real account yang dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Kemudian siklus akuntansi yang terakhir yaitu jurnal pembalik. Jurnal ini berfungsi untuk membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Tujuan jurnal pembalik ini adalah untuk memudahkan pekerjaan akuntansi pada periode berikutnya, atau untuk menghemat waktu pengerjaan pada pelaporan akuntansi berikutnya. Pada pembahasan pertama yaitu pada tanggal 1 Desember dibayar sewa untuk Desember 1.920.000 dan ini merupakan pengeluaran kas, maka transaksi yang satu ini dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Untuk jurnalnya dicatat pada jurnal pengeluaran kas, yaitu beban sewa di sebelah debit kemudian kas di sebelah kredit. Itu merupakan contoh pencatatan pada jurnal pengeluaran kas.
Kemudian untuk pencatatan di jurnal pembelian yaitu transaksinya seperti ini. Pada tanggal 2 Desember dibeli barang dagangan secara kredit dari perusahaan setia dengan syarat 2/10 N/30 sebesar 20 juta. Maksud dari termin 2/10 N/30 yaitu apabila membayar dalam waktu 10 hari maka dapat potongan 2% dalam jangka waktu 30 hari. Transaksi tersebut akan dicatat dalam jurnal pembelian yang mana jurnalnya yaitu dengan keterangan perusahaan setia termin 2/10 N/30. Kemudian di sebelah debitnya yaitu pembelian, kemudian di sebelah kreditnya yaitu utang dagang. Kemudian di sini pada tanggal 10 Desember dijual barang dagang secara tunai yaitu 14.040.000. Maka transaksi ini akan dicatat pada jurnal penerimaan kas. Kenapa dicatat dalam jurnal penerimaan kas? Karena perusahaan kita mendapatkan kas yaitu dengan menjual barang dagangan secara tunai. Sehingga pada tanggal 10 Desember jurnalnya yaitu kas bertambah di sebelah debit, kemudian penjualan di sebelah kredit sebesar 14.640.000. Kemudian untuk mencatat transaksi pada jurnal penjualan yaitu dijual barang dagangan secara kredit pada perusahaan Genius dengan syarat 2/10 N/30 yaitu sebesar 34.790.000. Maka jurnalnya yaitu pada tanggal 30 piutang dagang di sebelah debit yaitu sebesar 34.790.000, kemudian di sebelah kredit penjualan. Kemudian pada contoh transaksi pada jurnal umum. Sebelumnya saya akan menjelaskan jurnal umum pada perusahaan dagang berfungsi sebagai mencatat transaksi-transaksi yang tidak ada dalam jurnal khusus. Contohnya yaitu retur. Di sini ada contoh transaksi dikembalikan sebuah barang dagangan sebesar 2 juta dari pembelian barang tanggal 21 Desember. Maka untuk mencatat transaksi tersebut yaitu pada jurnal umum di sebelah debit yaitu utang dagang, kemudian di sebelah kredit yaitu retur, pembelian dan pengurangan harga. Nah, ini merupakan format jurnal penjualan yang mana di sini ada tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, di sebelah debit yaitu piutang, serba-serbi, kemudian referensi jumlah. Di sebelah kreditnya yaitu penjualan. Dan ini merupakan contoh format jurnal penerimaan kas, bisa kalian lihat. Yang mana di sini ada format pada kolom debit kas, potongan penjualan, serba-serbi. Kemudian di sebelah kreditnya yaitu penjualan dan piutang dagang. Ini ada jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Kemudian ini ada jurnal umum, kemudian buku besar bisa dilihat. Dan ini neraca saldo pada neraca Surya Sejati yang menunjukkan jumlah debit dan kredit sama atau balance yaitu sebesar Rp820.346.000. Dan ini adalah jurnal penyesuaian pada perusahaan Surya Sejati. Bisa dilihat transaksi-transaksinya dan cara pencatatannya. Dan ini merupakan neraca lajur atau kertas kerja pada perusahaan Surya Sejati. Bisa dilihat. Untuk laporan laba ruginya pada perusahaan PT Surya Sejati yaitu penjualan dikurang dengan beban-beban sehingga mendapatkan penjualan bersih yaitu laba bersih sebelum pajak sebesar Rp39.744.000. Kemudian laporan perubahan modal yaitu modal awal sebesar Rp143.416.000. Kemudian
dikurangi Pripe Nyonya Melani yaitu sebesar 20 juta rupiah, sehingga mendapat penambahan modal yaitu sebesar 19.744.000. Kemudian modal akhir Nyonya Melani pada 31 Desember 2007 yaitu sebesar 163.160.000 rupiah. Dan ini merupakan neraca pada perusahaan Surya Sejati. Total kewajiban ekuitas dan aktiva menunjukkan sama atau balance.